Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sepintas mengenai ringkasan materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Strategi pembelajaran tidak lepas dari bagaimana kita membuat sebuah tujuan itu benar-benar nyata dan benar-benar bisa sesuai dengan arah dan tujuan yang kita inginkan. Kemudian kalau kita melihat dari sisi motivasi, motivasi belajar, bagaimana kita menguatkan diri, memperkuat diri kita bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang kita inginkan, itu benar-benar termotivasi oleh diri kita sendiri. Memang kita lihat banyak motivasi yang seorang dapatkan itu tidak lepas dari lingkungan sekitar. Tapi yang lebih banyak itu adalah dari sisi positif, itu seharusnya motivasi itu akan datang dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sisi definisi, bahwa apa yang masuk dengan strategi di sini adalah sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi, kalau kita melihat dari sisi definisi yang ada, strategi itu adalah sebuah gagasan yang dituangkan dalam sebuah perencanaan yang nantinya akan diaplikasikan, akan dilaksanakan dengan batasan-batasan waktu yang sudah ada. Jadi, itu yang namanya strategi. Artinya bisa dikatakan bahwa strategi itu adalah sebuah target. Jadi namanya target ada pencapaian. Pencapaian di sinilah yang harus dikuatkan dengan sebuah batasan waktu. Sehingga apa yang memang kita targetkan, apa yang kita inginkan dengan strategi yang kita siapkan, itu bisa tercapai di situ. Nah, kemudian kaitannya dengan pembelajaran. Dari dalam definisi pembelajaran, ini disampaikan bahwa proses interaksi antar mahasiswa, itu kalau di bangku perkuliahan. Kemudian peserta didik dan pendidikan di sumber belajar pada suatu lingkungan tempat belajar. Jadi pembelajaran itu adalah adanya sebuah interaksi antar mahasiswa dengan dosen. Itu yang dikatakan pembelajaran. Jadi ada proses interaksi aktif antara dosen dengan mahasiswa maupun yang peserta didik dengan pendidik itu dalam suatu lingkungan pendidikan. Itu yang dikatakan pembelajaran. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian kalau kita kaitkan, kalau kita gabungkan antara strategi pembelajaran, definisinya itu adalah sebuah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta di selama proses pembelajaran berlangsung. Itu kata Dick dan Carey 2012. Jadi strategi pembelajaran itu adalah sebuah komponen umum. Nah, kalau kita berbicara sebuah komponen, itu ada namanya sistem. Jadi yang namanya sistem komponen, jadi komponen itu adalah sebuah kumpulan dari sebuah sistem. Nah, begitu juga dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah sebuah bagian dari sebuah komponen. Kalau salah satu dari komponen itu hilang, atau sistemnya hilang, atau sistemnya rusak, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tidak akan bisa berjalan. Nah, ambil contoh misalnya sebuah komponen sepeda, komponen sepeda motor. Nah, di dalam satu set sepeda motor itu ada namanya komponen ataupun sistem yang satu kesatuan di situ sehingga motor itu bisa berjalan. Nah, seandainya salah satunya hilang, sistemnya hilang, komponennya hilang,
maka dia tidak akan bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran itu adalah sebuah komponen. Nah, jadi dia harus sejalan dengan sistem-sistem yang ada di dalam komponen tersebut. Kemudian ada lagi menurut Suparman itu bahwa strategi pembelajaran itu merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan. Gabungan dari kegiatan cara mengorganisasikan materi pembelajaran, mahasiswa dan peserta, peralatan dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Itu. Kemudian kita melihat dari sisi pentingnya strategi pembelajaran. Bagaimana kita melihat strategi pembelajaran itu sangatlah penting. Karena dengan adanya strategi pembelajaran, maka apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada 4 penting strategi pembelajaran yang sangat-sangat diharapkan, yaitu bagaimana memberikan sebuah rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya strategi pembelajaran ini, kita bisa membuat sebuah rumusan, acuan, pegangan, kerangka konsep dalam hal kita bagaimana memberikan sebuah pembelajaran kepada mahasiswa, sehingga tujuan sebuah mata kuliah yang kita ajarkan kepada mahasiswa itu sesuai dengan apa yang memang tujuan yang sungguhnya. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa strategi pembelajaran ini bagaimana mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang memang diharapkan mahasiswa itu memahami apa yang mereka harus dapatkan di salah satu mata kuliah misalnya. Kemudian yang ketiga itu menarik minat belajar peserta didik. Nah, bagaimana strategi pembelajaran ini bisa menarik minat belajar peserta didik? Jangan sampai kita mengajarkan kepada mahasiswa, memberikan mahasiswa sebuah materi, tetapi itu akan membuat mahasiswa tidak santai, tidak berpikir kreatif. Nah, strategi pembelajaran ini memberikan bagaimana mahasiswa ini bisa minat belajar dan senang untuk bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian dengan adanya strategi pembelajaran, itu motivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah, itu adalah hal-hal yang sekiranya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya strategi pembelajaran kepada mahasiswa, kepada kita sebagai dosen. Sehingga arah dan tujuan pada saat pemberian pelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kita melihat ada istilah macam-macam dari sisi pembelajaran. Jadi bagaimana kita melihat menyampaikan kepada mahasiswa kira-kira strategi apa yang perlu kita lihat di sini. Kira-kira strategi yang bagaimana yang harus kita pakai pada saat kita berada pada posisi dan kondisi yang tempat perkuliahan dengan mahasiswa yang banyak, dengan dengan tempat kuliah yang misalnya yang kondusif dan sebagainya. Artinya bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang kondusif dengan adanya strategi pembelajaran ini. Nah, konsep-konsep ataupun macam-macam strategi pembelajaran yang disampaikan, artinya yang ada, itu salah satunya adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana kita bisa lihat, kita bisa pahami bahwa strategi pembelajaran inquiry ini adalah bagaimana sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen. Jadi sistem pembelajaran inquiry ini kita akan sesuaikan dengan apa permasalahan yang memang dihadapi, apa permasalahan yang artinya kita sesuaikan dengan suasana yang pada saat mengajar.
Jadi bagaimana pola pikir kritis dan analitis dari mahasiswa itu benar-benar digali di situ. Itu kalau kaitannya dengan SPI. Kemudian yang kedua adalah ada namanya strategi pembelajaran expositoris. Expositoris ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pembinaan pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Jadi strategi pembelajaran ini lebih banyak menekankan kepada mahasiswa untuk lebih memahami mata kuliah yang memang dilaksanakan pada saat semester yang ini atau pada saat pertemuan perkuliahan. Jadi yang lebih utama seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini bagaimana kita menekankan kepada mahasiswa menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Artinya ada beberapa kasus-kasus yang terjadi yang diberikan pada mahasiswa bagaimana strategi pembelajaran berbasis masalah ini untuk dilaksanakan. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil. Ada tim dan terdiri dari 4 sampai 6 orang. Artinya kalau sistem pembelajaran kooperatif ini lebih santai, lebih enak. Jadi mahasiswa akan dibagi dalam minimal 4 sampai dengan 5 orang dalam satu kelompok. Jadi diberikan sebuah permasalahan, sebuah kasus, kemudian diminta ke mahasiswa bagaimana menyelesaikan secara kooperatif permasalahan-permasalahan yang sekiranya kasus-kasus yang sekiranya perlu diselesaikan. Itu kalau strategi pembelajaran kooperatif. Nah, kemudian kalau yang kelima itu kaitannya dengan strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Itu adalah strategi yang ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus. Jadi bagaimana mahasiswa ini menemukan konsep sendiri. Jadi kita berikan sebagai dosen, kita berikan permasalahan yang terjadi atau kasus yang terjadi, contohnya misalnya kasus lingkungan, terjadinya sebuah pencemaran udara di suatu tempat dengan dari sumber sebuah pabrik. Nah, bagaimana mahasiswa ini mampu menemukan konsep sendiri dalam hal penyelesaian masalah tersebut. Ini kaitannya dengan strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan untuk berpikir. Kemudian, menurut Bloom dan Catwall, dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu ada dengan kognitif, psikometrik, dan efektif. Nah, kognitif dan psikometrik dan efektif inilah menjadi sebuah penguasaan yang perlu dipahami. Kita bisa lihat bahwa kognitif ada tingkatannya. Nah, paling tidak yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini bagaimana seorang mahasiswa atau seorang murid itu bisa mengingat dan menghafal. Jadi paling tidak kita berikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana dia mampu mengingat dan menghafal apa yang memang sekiranya dalam mata kuliah tersebut, hal-hal yang sekiranya perlu dihafal. Artinya yang sekiranya sudah tidak perlu lagi dibaca lagi dan harus benar-benar dihafal dan diingat sampai dengan artinya mereka lulus. Nah, kemudian pemahaman, bagaimana menginterpretasikan. Setelah mereka paham, mengingat, menghafal, baru dia bagaimana menginterpretasikan pemahamannya. Kemudian baru diaplikasikan. Kemudian setelah diaplikasikan, itu mengenai konsep untuk mencari suatu masalah, baru kita dilakukan analisis. Nah, menjabarkan suatu konsep. Artinya dengan setelah diaplikasikan, kemudian analisis, kemudian baru ada sintesis dan evaluasi. Nah,
Soalnya kaitannya dengan psikomotor. Kalau psikomotor ini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah peniruan, menirukan gerakan. Jadi istilahnya bagaimana kita meniru gerakan-gerakan yang memang istilahnya yang dilakukan oleh seorang. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Kemudian ketepatan, rangkaian, dan naturalisasi. Ini kaitannya dengan 5 tingkatan dari psikomotor. Kemudian yang terakhir yaitu kaitannya dengan efektif. Juga ada 5 tingkatan, yaitu adalah pengenalan, ingin menerima, kemudian merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Ini ada 5 tingkatan kaitannya dengan efektif. Nah, kita lihat dari sisi motivasi belajar di perguruan tinggi. Pada intinya adalah motivasi belajar di perguruan tinggi adalah bagaimana seseorang digerakkan dengan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas dan perilaku. Jadi perilaku-perilaku yang sekiranya tadinya masih kekanak-kanakan, itu bagaimana kita rubah motivasi tersebut menjadi sebuah strategi dalam hal mencapai sebuah tujuan yang memang mereka inginkan. Nah, kemudian ada fungsi motivasi dalam belajar. Fungsi motivasi dalam belajar yang pertama adalah motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Nah, jadi intinya adalah antara motivasi dengan tujuan itu harus balance. Kita harus lihat dulu tujuan kita mau kemana. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan kita, kalau kita sudah tahu arah kita mau kemana, baru kita bisa motivasi diri kita. Kita mau lewat mana? Motivasinya, saya harus peringkat ini, saya harus peringkat 1. Nah, bagaimana untuk memotivasi diri untuk mencapai peringkat itu? Yaitu dengan belajar, dengan menambah wawasan. Jadi, dalam hal motivasi diri, terutama pada bangku perkuliahan, itu adalah tidak hanya memotivasi diri untuk selalu aktif setiap hari, datang ke kampus, belajar, mendengarkan apa yang disampaikan dosen, itu tidak. Jadi bagaimana kita memotivasi diri, mulai dari terkecil sampai dengan yang tertinggi. Terkecil dan tertinggi artinya di sini adalah penyampaian dosen dalam hal penyampaian mata kuliah itu adalah motivasi terkecil untuk seorang mahasiswa untuk melakukan sebuah perubahan dalam mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, jadi motivasi yang sesungguhnya ada pada diri seorang mahasiswa. Bagaimana merubah strategi pembelajaran yang memang dalam penyampaian fungsi perubahan akademik yang mereka akan laksanakan. Jadi pada intinya adalah strategi dan motivasi adalah sebuah pemikiran dalam pembelajaran yang sekiranya kalau diterapkan, kalau benar-benar dimatangkan, maka akan menghasilkan sesuatu atau akan menghasilkan tujuan yang memang benar-benar nyata dan memang benar-benar sesuai dengan harapan orang itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu ringkasan singkat mengenai materi dari strategi pembelajaran dan motivasi yang sudah diajarkan, yang sudah disampaikan pada latihan pekerti ini. Saya akhir kata mengucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.